apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Lombok mencatat jumlah jemaah haji meninggal mencapai 27 orang. Dua pencuri spesialis keprok kaca mobil di Mataram diringkus polisi. Puluhan ribu warga berkunjung ke Museum NTB di Mataram selama 6 bulan terakhir. Bersama saya Rahi Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Jumlah jemaah haji Debarkasi Lombok yang meninggal di Tanah Suci bertambah hingga menjelang kepulangan ke tanah air. Panitia penyelenggara ibadah haji NTB mencatat total 27 jemaah haji meninggal selama proses pelaksanaan ibadah haji. Pada pekan ini jumlah jemaah yang meninggal bertambah 6 orang. Salah satunya meninggal saat persiapan pulang ke Indonesia di Bandara Madinah. Sebagian besar jemaah haji yang meninggal merupakan lansia yang memiliki riwayat penyakit bawaan seperti sakit jantung, sesak napas, dan hipertensi. Ada 6 yang masih dirawat, itu sebagian besar memang lansia, dan ada 2 yang pakai intubasi, jadi sudah pakai alat bantu nafas. Jadi cukup parah ya? Ini nanti bisa mengejar kepulangan jemaah yang lain atau seperti apa, Pak? Nah, kita tidak tahu, ya. Kemungkinan kalau seandainya nggak bisa mengejar sampai kloter terakhir, dia akan dititipkan ke kloter rombongan lain. PPIH Debarkasi Lombok memastikan seluruh jemaah haji mendapatkan pelayanan kesehatan dari puluhan tim medis yang mendampingi masing-masing kloter, mulai berangkat hingga saat berada di Tanah Suci. Dari Kota Mataram, Amy Kusuma melaporkan. Tiga ruang kelas sekolah dasar menyiuh di Desa Selebung Rembige, Kecamatan Jadapria, Kabupaten Lombok Tengah rusak dan membutuhkan perhatian. Kerusakan terjadi pada ruangan kelas 1, 3, dan 4 yang tembok dan atapnya roboh karena lapuk termakan usia. Akibatnya puluhan siswa kelas 2 dan 3 terpaksa belajar tanpa meja dan kursi di teras sekolah. Kondisi itu juga menyebabkan sekolah minim mendapatkan siswa pada PPDB tahun ini, yaitu hanya berjumlah 6 orang saja. Mirisnya, meski kerusakan telah dilaporkan setahun lalu, hingga kini bangunan sekolah tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah daerah. Sangat menyedihkan, ya, karena kenapa? Seharusnya kita belajar di luar dengan menggunakan bangku, meja, alat tulis yang lengkap. Kita di sini belajar di emperan dengan kondisi yang seperti ini sangat menyedihkan. Ruang itu supaya bisa 3 kelas. Jadi yang satu kelas itu ada yang menghadap ke utara, ada yang menghadap ke selatan. 2 daerah menghadap ke selatan, 2 daerah menghadap, bisa 2 kelas jadinya masuk. Sudah sangat tidak efektif. Kemudian yang sebelahnya untuk kelas 1 karena sudah kebiasaannya di TK harus tempatnya luas. Kami biarkan ya 1, sedangkan yang lain begini sudah kondisinya. Rusak ya? Kelasnya hancur. Sudah berapa lama rusak, Dek? 1 tahun? 1 tahun. Senang nggak belajar di luar? Enggak. Kenapa? Karena kami dari kelas 1 sampai kelas 4 di luar mulu. Oh, di luar terus? Nggak pernah belajar di dalam kelas? Sekolah berharap pemerintah daerah segera memperbaiki dan menambah ruang kelas baru agar kegiatan belajar mengajar bisa berjalan normal. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Hektaran tanaman tembakau di Desa Landah, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah gagal panen akibat cuaca tak menentu. Tembakau para petani layu dan mati setelah sempat diguyur hujan selama 3 hari berturut-turut 2 pekan lalu.
Sebagian tanaman tembakau juga rusak karena diserang hama ulat yang memakan daun sehingga tidak bisa dipanen. Hal itu membuat petani merugi karena telah mengeluarkan biaya hingga puluhan juta rupiah sejak mulai menanam hingga merawat yang memerlukan pupuk dan obat. Para petani tetap berharap tembakau yang masih tersisa bisa dijual untuk mengurangi kerugian mereka. Ini ya, di sini, di sebelah sana semua itu Rusak semua. rusak semua. Mati atau? Mati kayak gini sudah, Berarti gagal panen, Pak. gagal panen. Ada yang masih layak-layak kayak gini itu. Kalau ini nggak bisa sini. Kalau maku rajang itu, maku gecok itu, nah, baru ini. Kalau Ini yang kan gagal sudah panen ini bisa lagi nggak? Bisa dimanfaatkan nggak, Pak? nggak bisa. Kalau sudah mati kayak ini. Yang ini yang Nah. Pemda masih menghitung luas tanaman tembakau yang gagal panen untuk menghitung estimasi kerugian. Kalau dikatakan gagal, kita tidak bisa mengatakan itu gagal karena mereka masih mampu untuk melakukan perajangan secara lebih awal. Jadi kan tuntutan mereka sekarang adalah bagaimana kita bisa membantu dengan sebenarnya. Jadi langkah-langkah kita sekarang di Lombok Tengah ini adalah mendata seluruh petani tembakau. Ya, yang 12.000 tadi itu sama yang tembakau raya itu hampir 14.000 itu kami data semua sekarang. Mau dia sewakan lahannya, mau tidak disewakan, mau usaha sendiri atau disewa, tetapi lahan itu dipakai untuk nanam tembakau. Pemda berjanji akan mencari solusi untuk meringankan beban petani yang tanamannya terdampak cuaca buruk. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Memasuki musim gelombang tinggi, puluhan rumah di pesisir pantai Dusun Induk, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat terancam abrasi. Warga khawatir rumah mereka amblas akibat gelombang dan rusak akibat banjirop yang sewaktu-waktu merendam permukiman. Akibat cuaca tak menentu, warga juga memilih tidak melaut sejak sebulan lalu karena alasan keselamatan. Mereka hanya bertahan dengan bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kemarin itu berapa hari nggak melaut ke lain-lain sini. Bulan yang dulu itu 1 minggu. Kemarin itu 4-5 hari nggak melaut. Karena gelombang ombaknya besar dan ukuran ini kemarin itu banyak yang membahayakan nelayan sini. Masalah peronjongan yang sedang ini dihantam sama ombak langsung berserakan ya. Harapan kita dari dulu ini untuk pemecah ombak. Pemda pernah membangun pemecah ombak namun rusak diterjang gelombang. Untuk sementara tidak terlalu berdampak dengan cuaca ini, masih bisa dia memenuhi kebutuhan konsumsi karena ada stok-stok yang sebelum cuaca ekstrim ini ada semacam lumbung ikan ya, cold storage itu yang masih memenuhi kebutuhan para nelayan ini untuk bisa mengambil untuk dijual lagi ke tempat nelayan-nelayan yang lain. Pemda masih mencari solusi terbaik untuk mengatasi abrasi di kawasan Pantai Induk, termasuk bantuan bagi para nelayan setempat. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.